Setelah kasus perselingkuhan Juli mencuat, publik mulai menyoroti kembali fenomena pernikahan muda yang dianggap rawan goyah. Dalam pembahasan yang diangkat oleh Agnes Jennifer, ia menegaskan bahwa menikah di usia terlalu muda sering membuat seseorang belum matang secara mental maupun finansial. Ia menegaskan menjadi istri dan ibu bukan sekadar soal status, tapi tanggung jawab besar yang menuntut kesiapan lahir batin, terutama ketika salah satu pihak tidak mampu menahan godaan di luar pernikahan. Namun, Agnes Jennifer menolak anggapan bahwa usia muda adalah alasan seseorang berselingkuh. Ia menilai perselingkuhan lebih disebabkan oleh karakter dan niat, bukan umur. Banyak orang dewasa bahkan lanjut usia tetap melakukan hal serupa. Ia juga menepis alasan ketidakpuasan rumah tangga, menegaskan bahwa pengkhianatan tetap tidak bisa dibenarkan dalam bentuk apapun. Karena masih bocil kataku, jadi gak merasa itu salah, dan mungkin karena saat itu juga lagi tren nikah muda, apalagi dia dapetnya orang Korea. Jadi belum siap sebenarnya tuh jadi istri dan ibu. Oke. Statement ini sih ada benernya ya. Menurut gue kalau misalnya orang nikah terlalu muda itu biasanya belum siap menjadi ibu. Kadang iya, kayak dia karena FOMO aja gitu, ngebet pengen cepet-cepet nikah, padahal sebenarnya mentalnya belum kuat jadi ibu. Terus kadang juga finance-nya belum mantep gitu loh. Ya soalnya kan punya anak itu bukan masalah cuman ngebikinnya doang sama ngebrojolin aja ya kan. Kalau ngebikin doang malah orang pada doyan ya kan. Tapi kan tanggung jawabnya, mental sebagai seorang ibu, lu mesti bener-bener sacrifice other things to your kids juga, terus juga secara financial juga gitu, karena kan biaya untuk punya anak tuh besar say. Dan gue memang setuju banget kalau misalnya lu belum mapan secara financial, mending jangan punya anak, soalnya kesian nanti anaknya, biaya anak tuh besar gitu. Jadi kalau misalnya nantinya gak diurusin ya kesian kan, mending gak usah. Nah itu gue setuju. Tapi kalau masalah selengki, katanya kalau selengki itu karena dia umurnya masih kecil, enggak itu gue gak setuju. Coba kita lihat yang lain-lain juga contohnya, udah pada tua bangka, udah bawa tanah juga tetep aja selengki ya kan. Jadi urusan selengki dan gak selengki itu tidak didewasakan dengan umur ya, tidak ada hubungannya. Buktinya gue dari dulu tetep aja gue kagak doyan selengki, bahkan sampai sekarang gue udah diselengkin tetep aja gue kagak selengki ya kan. Emang beda itu mah, emang doyan. Buktinya banyak juga yang tua bangka udah bau tanah, udah mau ke liang kubur ya, masih tetap selengki sampai detik-detik masuk liang kubur, banyak tuh say. Jadi kalau umur hubungannya dengan kemantapan mental untuk menjadi seorang ibu mungkin iya, dan juga mantap finansial iya, bener gitu. Terus ada juga yang bilang katanya mungkin juga masalah finansial kali gitu ya. Lah kalau gue lihat-lihat lagi dari penerawangan gue gitu ya, modelnya juga kagak tajir say. Ya tapi kita kagak tahu ya, kali aja dia punya surat sertifikat lahan kubur noh, lo kagak tahu kan. Cuma maksud gue kalau memang nyarian tajir gitu, nanggung banget yang begitu doang dapetnya. Terus ada lagi misalnya yang bilang, oh kalau misalnya orang selingkuh tuh ada juga yang katanya permasalahannya soal diranjang gitu ya, kurang kuat lah, kurang apik gitu ya. Lalu gaya lu ngomong doang. Kalau memang lu mempermasalahkan soal itu, gue yakin dari dulu juga lu udah jajal duluan kan. Terus sekarang lu baru komplain. Ngaku lu pasti dulu udah jajalin duluan kan. Kalau misalnya orang yang dulunya kagak pernah jajalin duluan, kagak mungkin masalahin begituan sekarang. Berarti kan emang dari dulunya dia kagak doyan. Kalau yang dari dulunya memang doyan begono, pasti komplainnya begituan. Lalu ngadalin gua. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Semua cewek itu cantik ya, namun pada kenyataannya kecantikan itu bisa dilihat dari sikap dan karakternya ya. Kalau karakternya suka selingkuh ya mau gimana lagi atuh ya. BTW ini followersnya nih stuck di 1,8 juta guys. Yang naik cuman like-nya aja. Beda sama suaminya, yang ini mah double, dari followersnya naik, like-nya naik, apalagi endorse-nya. Barusan tuh aku lihat berita
Nah, di berita itu tuh dibilang tuh, katanya Jule itu kenapa dia selingkuh karena capek melahirkan, karena capek dibikin hamil. Jule, lu tahu kan banyak yang namanya jenis KB, ada KB IUD, KB pil, KB suntik 2 bulan, KB suntik 3 bulan, KB suntik 1 bulan, bahkan ada KB yang pasang implan. Emangnya lu nggak pernah searching atau lu pura-pura nggak tahu? Alasan lu klasik banget kalau emang bener gara-gara nggak mau punya anak. Lu cantik doang, anjir. Cantik doang. Udah dapet spek opa-opa Korea. Alasannya nggak mau punya anak. Kalau gua mah ya udah dapet yang namanya spek-spek Korea. Gua bakalan memperbanyak keturunan. Biar kenapa? Biar anak gua matanya sipit semua. Oh my god, perempuan cantik, manis, manja, glowing itu sangat beruntung sekali di negara yang dimana patriarki masih dijunjung tinggi, tapi dia dikasih Tuhan Yang Maha Esa suami yang jago ngurus anak, bisa riset tumbuh kembang anak. Guys, intinya satu hal, sejak Oppa Daehyun ini muncul, aku sangat amat penasaran dengan satu hal aja, ingin mempertanyakan parenting ala Oppa Daehyun. Pada dasarnya, Jule itu orang baik. Dari auranya terlihat dia orang baik. Tapi Jule mempunyai sifat yang suka tantangan, suka hal-hal yang beresiko, uji nyali, uji adrenalin. Mungkin di titik tertentu Jule merasa jenuh dengan pernikahannya yang terlalu stabil, terlalu aman, dan terlalu terprediksi. Dan di saat hubungan dengan suami ada sedikit masalah, sialnya muncul sosok yang menggoda sisi petualangannya. Seseorang yang berani, berbahaya, dan berbeda dari kehidupan rutinnya. Seorang bad boy. Sialnya, dari sinilah semuanya hancur. Rasa bosan berubah menjadi rasa ingin mencoba hal yang baru. Dan hal baru itu justru membuatnya kehilangan segalanya. Kenapa si Safri saya sebut bad boy? Karena kalau enggak bad boy, enggak mungkin mau jadi selingkuhannya Jule. Sebenarnya Jule sedang taraf kehilangan rasa dalam hidupnya. Padahal yang sebenarnya hilang itu bukan pasangan, tapi jiwa dalam dirinya sendiri. Pelajaran dalam hal ini, kalau kamu jenuh dalam pernikahan, bicarakan, bukan nyari pelarian, karena setiap pelarian hanya memberi sensasi sesaat, tapi meninggalkan luka yang panjang dan lama. Ini akan disesali seumur hidupnya. Dari kisahnya Jule dan Oppa Daehyun, kita belajar kalau pasangan masih menganggap HP itu privasi, itu ada potensi main belakang. Iya nggak sih? Ada yang setuju nggak? Karena apa? Ini pemikiran saya ya, dan saya lakuin kepada istri saya juga. Kalau sudah menikah, HP itu nggak perlu diprivasi, nggak perlu dikunci, nggak perlu di sandi-sandi yang susah, ataupun di sandi-sandi yang susah, dikunci yang susah. Itu jadi suami istri juga harus tahu. Karena apa? Sudah suami istri mau nyari apa lagi sih? Iya kan? HP ya harus lepas-lepasan, sama-sama tahu. Buat apa privasi-privasian? Kalau mau privasi-privasian, nggak usah nikah. Pacaran aja dulu yang lama, LDR. Jadi privasi, nggak usah buka-buka HP. Itu saya ya. Coba, ada yang suka tim privasi-privasian atau tim suka terbuka-terbuka aja sama suami istrinya? Coba komen ya. Kalau aku sih tim bebas, suami istri tahu sandinya semua. Jadi aman, nggak ada yang bikin ribut, bikin apa gara-gara HP dikunci. Coba kalian tim mana nih? Tim terbuka sama suami istri atau tim privasi suami istri? Dan tahu-tahu privasi kayak gini, nah Jule lah yang jadi contohnya. Kalian nilai sendiri ya. Aduh, marah.